Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan kajian kita Quran surah An-Nisa juz 5 ayat 25 dan ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum qawlan ay yankihal muhsanat ayyakihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم Sadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafadil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati', dan siapa yang tidak mampu minkum dari golongan kalian taulan menafkahi atau membelanjakan untuk apa? Ayyangkihal muhsonati, untuk menikahi wanita-wanita merdeka al mu'minati, yang beriman. Kalau tak mampu menikahi wanita-wanita merdeka yang beriman, untuk kalian beri nafkah atau dari segi nafkah, nah seperti itu, dari segi nafkah, maka kalian nikahilah ma malakat aimanukum, apa yang kalian miliki, apa yang kalian genggam berupa budak. Dari siapa? Min fatayatikumul mu'minat, dari pemudi-pemudi kalian, dari golongan wanita-wanita yang beriman. Wallahu a'lamu biimanikum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui terhadap iman kalian. Ba'dukum min ba'd, sebahagian kalian dari sebahagian yang lain. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala awal ayat ini, wa man lam yastati minkum, dan siapa yang tidak mampu di antara kalian. Untuk apa? Taulan, untuk menafkahi atau dari segi nafkah.
Untuk apa? Ayang kihal musonati, untuk menikahi wanita-wanita yang merdeka, al mukminati, wanita-wanita yang beriman. Fami mama malakat aimanukum, maka nikahilah dari golongan wanita-wanita yang budak. Nah, jadi maknanya secara tidak langsung adalah kalau boleh nikahilah wanita yang merdeka. Kalau tak mampu kalian menikahi wanita yang merdeka, maka nikahilah wanita budak. Jadi sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, jadi dulu sebelum budak atau syariat budak ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masih berlaku pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, budak ini kalau dia dari laki-laki, yang dimanfaatkan ini adalah tenaganya. Tapi kalau ini dari golongan wanita, maka dimanfaatkan bisa memasak, bisa bersih-bersih rumah ya. Kalau laki-laki tadi bisa membajak sawah ya, bisa mengangkat gandum, beras, seperti itu. Nah, untuk wanita, selain mereka ini memasak, selain mereka ini bersih-bersih rumah, mereka ini juga bisa digauli oleh tuannya tanpa harus dinikahi. Dan ini hukumnya boleh karena budak. Nah, tapi mohon dibedakan, wanita atau budak wanita yang mereka melahirkan anak tuannya, maka bukan lagi disebut budak biasa. Kalau sudah melahirkan anak tuannya, maka sudah nggak boleh dijual. Namanya atau tingkatannya naik, namanya ummu walad namanya. Ummu walad ini adalah budak wanita yang sudah melahirkan anak tuannya, dan dia akan merdeka setelah kematian dari tuannya. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian wanita yang menjadi budak tadi, apa yang terjadi kalau dia ini dinikahi oleh seseorang? Mungkin panjenengan nanti akan bertanya, nanti kalau dinikahi seseorang apa ya, berarti digauli oleh dua orang? Bukan. Ketika sudah dinikahi oleh seseorang, misalnya tuannya si A, kemudian menikah dengan si B, ya. Nah, maka aturannya ketika dinikahi oleh si B, maka hak untuk menggauli tadi itu hanya ke si B, sama tuannya nggak boleh. Nah, karena inilah tujuan pernikahan, untuk menjaga nasab. Ketika anaknya lahir nanti kemana nasabnya? Ke suaminya, ke si B, seperti itu. Baik. Walaupun ini sudah tidak ada pada zaman kita, tapi karena Allah masih menerangkan dalam Al-Quran, kita tetap bahas. Salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala sayang banget sama manusia. Bahkan budak pun ya, bahkan syariat budak pun Allah Subhanahu wa taala bahas dalam Al-Qur'an. Tapi ingat kalimatnya, dan siapa yang tidak mampu. Kalau mampu ya kalau boleh jangan menikah dengan budak. Karena tadi normalnya Pak, normalnya wanita ketika mereka sudah menikah ini ya hanya untuk suaminya saja. Nah, otomatis nanti kalau dia menikah dengan budak, maka budaknya tadi itu tetap harus kerja kepada tuannya. Maka kebanyakan dulu para sahabat itu dulu, kalau mereka memang mau menikah dengan seorang budak, mereka merdekakan dulu, mereka beli dulu. Setelah itu mereka merdekakan, baru mereka nikahi. Nah, seperti itu. Tapi untuk kasus yang seperti ini hanya yang benar-benar nggak mampu saja. Dulu saya pernah baca dalam suatu riwayat, Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat. Kemudian sahabat tadi itu konsultasi, bilang kepada Nabi, wahai Nabi, saya mau menikah, tapi saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya satu sarung saja. Ya. Kemudian Nabi bertanya, kalau satu sarung tadi kamu kasihkan, terus kamu punya apa? Nggak punya apa-apa. Ya, baik. Sedangkan kemudian Nabi SAW tanya lagi, apakah kamu punya cincin besi? Cincin besi itu sudah yang paling murah Pak. Bahkan cincin besi pun tak punya. Akhirnya Nabi bertanya lagi, apakah kamu punya hafalan? Punya. Akhirnya mulai dari saat itulah
ada pernikahan dengan mahar hafalan. Nah itu dia. Yang penting Pak, pernikahan itu harus ada maharnya. Baik. Jadi bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dibuktikan dengan pemberian mahar. Tapi kalau benar-benar nggak mampu juga menikahi wanita yang merdeka, ya, ini sudah benar-benar kepepet. Nanti kita lihat akhir kalimat pada ayat ini. Wa antasbiru khairul lakum. Dan kalau kalian sabar, bisa menunggu sebentar lagi, itu lebih baik bagi kalian daripada harus menikahi seorang budak. Betul. Betul. Iya. Jadi untuk penyebutan saja, hanya sebagai gelar saja, ulama-ulama kontemporer seperti Dr. Quraisy Shihab, ya, Ustadz Quraisy Shihab itu menyebutkan budak pada zaman sekarang ini kan sudah nggak ada. Maka pengertian budak itu diartikan sebagai wanita-wanita yang berstatus sosial rendah. Nah, tapi walaupun demikian, syariat budak tidak berlaku untuk mereka. Karena walaupun mereka statusnya rendah, tapi mereka tetap termasuk dari golongan orang-orang yang merdeka. Jadi syariat budak tidak bisa digunakan untuk mereka. Seperti itu. Baik. Dalam? Betul, hanya menyewakan tenaganya saja. Betul. Nah, pada zaman dahulu, bagaimana seseorang yang merdeka bisa jadi budak? Caranya banyak. Satu, berperang. Berperang, kemudian kalah. Nah, dari pihak yang kalah tadi itu kan ada tawanan. Tawanan yang tidak ditebus oleh keluarganya, mereka jadi budak. Bahkan kalau tawanan tadi itu berupa wanita, wanita yang sudah menikah, bahkan pada ayat sebelumnya, wanita yang sudah menikah, maka wanita yang sudah menikah pun batal pernikahannya, boleh dinikahi oleh tuannya. Nah, seperti itu. Boleh dengan berperang, boleh juga dengan begal. Ya, dulu pada zaman dahulu, ketika ada seseorang naik unta sendirian di tengah gurun, kemudian dibegal, yang dicuri bukan hanya uangnya, bukan hanya hartanya, orangnya pun juga dijual. Seperti itu. Yang kedua, jalan yang ketiga terakhir saya sebutkan sebelum saya lupa, pernah kita bahas dulu, suring, bahkan bahasannya panjang, karena hutang, karena riba. Pernah kita bahas ini. Jadi sengaja dibuat bunganya ini tinggi, sengaja dibuat karena rata-rata pada zaman dahulu yang berhutang itu orang-orang miskin, Pak. Orang-orang yang nggak bisa makan, sulit makan. Walaupun demikian, orang-orang yang sengaja meminjamkan uangnya ini mereka tahu kalau nggak bisa nyaur pada akhirnya. Apa yang terjadi? Dia sendiri yang jadi budak. Dan banyak hal lagi cara lainnya, ya. Bahkan pada zaman jahiliyah dulu itu ada seorang ibu yang kelaparan, saking laparnya tega untuk menjual anaknya sendiri. Seperti itu. Baik. Gak ada, udah. Karena membahas tentang pernikahan. Dalam? Oh, tidak ada. Karena pada dasarnya wanitalah yang dinikahi. Wanitalah yang dinikahi. Kalau laki-laki sendiri insya Allah jarang dibahas di kitab fikih. Maksudnya laki-laki yang menjadi budak. Karena kebanyakan mereka jangankan untuk menikah, bahkan untuk makan saja sesuai dengan kebaikan hati tuannya. Seperti itu. Ya.
Makanya laki-laki itu nggak panjang umurnya. Ya, baik. Betul, betul. Betul. Ada. Betul. Betul. Secara khusus ayat ini hanya membahas tentang pernikahan seorang laki-laki yang merdeka kepada budak perempuan karena ketidakmampuan dari laki-laki yang merdeka tadi. Seperti itu. Tapi kalau dilihat secara kasus, apakah ada budak laki-laki menikah dengan budak perempuan? Ada. Bisa. Betul. Nah, bagus pertanyaannya. Jadi pembahasan kita minggu lalu itu membahas pernikahan antara dia dan dia punya budak. Nah, pembahasan kita minggu ini itu pernikahan antara dia yang miskin dengan saking miskinnya, saking nggak punyanya dia itu menikah dengan wanita merdeka itu nggak mampu. Akhirnya menikah dengan budaknya orang. Seperti itu. Jadi dia nggak punya budak, dianya nggak punya budak. Orang merdeka tapi miskinnya kebangetan ya, menikah dengan budaknya orang dengan izin pemiliknya. Nah, ini kalau mereka menikah punya anak, anaknya merdeka, tidak ikut budak seperti ibunya, seperti itu. Anaknya ikut bapaknya sebagai tetap budak, kecuali suaminya melunasi, diperdekakan oleh tuannya atau suaminya yang menebus kepada tuannya, seperti itu. Tapi kalau mereka punya anak, saya ulangi lagi, kalau mereka punya anak, anaknya termasuk merdeka, ikut bapaknya. Nasabnya juga nasab ayahnya. Nah, hak jima hanya untuk suaminya kalau sudah menikah. Nah, baik ya. Monggo. Betul. Betul. Anak merdeka. Oh bukan. Oh iya, anaknya tuan tadi itu merdeka. Merdeka. Budak dengan orang merdeka. Nah, merdeka. Seperti itu. Kecuali kalau bapak ibunya merdeka, kalau bapaknya budak, ibunya juga budak, maka anaknya pun juga budak. Seperti itu. Baik. Baik. Saya sampaikan sekarang biar nanti tidak numpuk pertanyaannya. Baik. Karena kadang-kadang bingung. Kalau memang wanita yang menjadi budak dinikahi oleh laki-laki yang merdeka, berarti ya apakah secara nggak langsung boleh dikumpuli oleh dua orang? Tuannya boleh, suaminya boleh? Oh tidak, nggak boleh. Hanya untuk suaminya. Oleh karenanya tadi izin itu fungsinya untuk itu. Izin untuk menikah sehingga nanti hak jima dimiliki oleh suaminya. Sehingga nanti ketika sudah menikah, si perempuan budak tadi itu hanya dimanfaatkan tenaganya saja. Ya. Betul. Kalau nggak diizinin ya nggak boleh. Seperti itu. Baik.
Jadi seperti ini. Pada kasusnya zaman dahulu, kita ke belakang dulu Pak nggih. Kita selesaikan yang fatayatikumul mu'minat. Betul. Famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat. Maka boleh kalian menikah dengan seorang budak dari pemudi-pemudi. Nah, Allah di sini menggunakan kalimat pemudi-pemudi itu bukan berarti budak ini harus muda. Melainkan ini hanya sebagai pelembutan kalimat saja. Ya. Kalau Allah mau, Allah bisa menggunakan kalimat famimma malakat aimanukum min ammatikum. Ammat artinya budak perempuan. Tapi Allah ingin melembutkan kalimat bahwasanya walaupun mereka budak, mereka ini juga manusia. Nah, itu dia. Maka menggunakan kalimat yang lembut. Min fatayat. Kalau kita perhatikan, fatayat itu maknanya bagus. Apa artinya? Pemuda tapi perempuan. Nah, makanya namanya pemudi. Ya. Nah, ada kelompok kita namanya kelompok fatayat, ya, pemudi-pemudi. Isinya ibu-ibu, tapi kan mereka juga pemudi-pemudi, ya, seperti itu. Baik, dari golongan apa atau pemudi-pemudi yang bagaimana? Al-mu'minati, yang beriman. Nah, ini menjelaskan bahwa budak perempuan tadi yang boleh dinikahi oleh laki-laki merdeka dari golongan Islam Muslim, juga budaknya juga harus Muslim juga. Ya, kalau budaknya nggak Muslim, walaupun sudah diizini oleh tuannya, tetap nggak boleh dinikahi. Baik, betul. Nah, Allah lanjutkan, wallahu a'lamu biimanikum, dan Allah itu lebih mengetahui tentang keimanan kalian. Artinya, menurut sebagian pendapat ulama itu ada beberapa jenis pernikahan yang dilakukan untuk mengatur strategi agar diperbolehkan tadi itu agamanya dimainkan. Ini bukan hanya tentang budak saja, pada zaman sekarang pun masih ada. Mas, ya, kamu boleh menikahi saya, tapi kamu harus Islam dulu. Oke dek, saya masuk Islam demi menikahi kamu. Nah, deminya tadi yang lebih besar. Akhirnya setelah menikah pun tidak terjadi perubahan. Sholat pun tidak, puasa pun tidak. Pokoknya anggar statusnya Islam. Iman pun hanya sebatas di mulut saja, tak sampai di hati. Nah, makanya Allah berfirman, wallahu a'lamu biimanikum. Allah lebih mengetahui keimanan kalian. Monggo. Betul. Betul, menikahnya sah. Semenjak dia murtad, semenjak saat itu juga pernikahannya gugur. Semenjak saat itu pernikahannya gugur. Semenjak suaminya murtad, semenjak saat itu juga pernikahannya gugur. Mungkin pertemuan berikutnya kalau boleh Pak kameramen ada mic ya. Nanti pertanyaannya biar terdengar di live. Baik. Berlaku untuk laki-laki, berlaku untuk perempuan juga. Betul. Karena pernikahan haruslah didasari atas Islam dengan Islam. Seperti itu. Betul. Maka semenjak salah satu dari keduanya keluar dari Islam, maka semenjak saat itu juga pernikahannya gugur. Nah, seperti itu. Tanpa perceraian. Tapi tetap harus mengurus ke kantor agama tentang perceraiannya tadi. Kalau perceraiannya karena masalah-masalah yang tidak diurusi oleh hakim, ya, seperti murtad, itu kan tidak diurusi oleh hakim. Ya cerai saja. Tapi kalau perceraiannya tadi itu berlandaskan kurang harmonis atau ekonomi yang kurang bagus, itu biasanya masih kalau bahasa mudahnya itu masih dibelain. Sama mereka itu masih berusaha untuk direkatkan kembali karena masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah murtad sudah nggak ada lagi. Nggak ada toleransi. Putus saja sudah.
Itu dia. Baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wallahu a'lamu biimanikum. Allah lebih tahu masuknya iman kalian itu karena apa? Karena pernikahan kah? Atau karena tulus ingin beriman kepada Allah kah? Wallahu a'lamu biimanikum. Allah lebih mengetahui iman kalian. Betul. Ba'dukum mim ba'din, sebahagian kalian dari sebahagian yang lain. Artinya kalian itu adalah satu kesatuan, ya. Suami yang merdeka, kemudian istri yang budak, walaupun statusnya berbeda, kalian ini kalau sudah jadi suami istri satu kesatuan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalian ini satu kesatuan. Itu dia. Kadang-kadang dalam beberapa pembahasan lanjutan itu Pak, budak itu belum tentu lebih hina di mata Allah dibanding yang merdeka, karena Allah tidak melihat status tapi melihat iman dan hatinya manusia. Itu dia. Baik. Fankihuhunna biidzni ahlihinna, dan maka kalian nikahilah mereka dengan izin tuan mereka, wa atuhunna ujurahun, dan kalian berikanlah kepada mereka mahar mereka. Jadi walaupun budak pun sekalipun tetap harus diberikan ujrah atau diberikan mahar, ya. Kemudian tadi timbul pertanyaan, kalau diberikan mahar tadi itu sampai kepada tuannya atau sampai kepada istrinya? Nah, ulama berbeda pendapat tentang hal ini, tapi kebanyakan dari mereka ini berpendapat bahwa mahar tadi itu tetap kembali kepada tuannya, karena yang punya. Seperti itu. Nah, sebagian yang lain lagi berpendapat tetap kembali kepada istrinya, karena dalam sistem perbudakan itu Pak, apapun yang dimiliki oleh budak itu semua punyanya tuannya. Jangankan hartanya, dirinya pun milik tuannya. Seperti itu. Jadi jangan bilang enak tuannya, ya emang enak Pak, namanya budak ya, seperti itu. Betul. Betul. Berlaku. Jadi memang kalau dibilang seperti itu tuh orang-orang atau ulama-ulama yang berpendapat bahwa mahar yang diberikan kepada budak tadi itu akan sampai kepada istrinya, mereka memang berpendapat itu tadi, ayat yang di atas tadi itu hanya berlaku untuk wanita-wanita yang merdeka, bukan yang budak. Ini menurut pendapat yang pertama tadi, ya, pendapat yang bilang kalau mahar yang diberikan kepada istri budak itu kembalinya ke tuannya, seperti itu. Karena semua yang dimiliki oleh budak itu dimiliki oleh tuannya. Monggo Pak. Dalam disetor Pak, seperti itu. Baik. Jadi nggak ada istilah tuan mencuri barangnya budak, itu nggak ada istilah seperti itu. Ngambil yang ngambil, semua punyanya budak, punyanya tuannya, seperti itu. Baik. Jangan bilang nggak adil, emang seperti ini. Oleh karenanya pada zaman sekarang sudah nggak ada, ya. Betul. Pada masa di mana sistem perbudakan itu masih berlaku, itu adalah zaman-zaman di mana dunia ini masih gelap. Gelap dalam arti sistem keadilan, keamanan, kenyamanan, gelap semuanya. Itulah, maka bersyukurlah kita hidup di zaman yang sudah tidak ada lagi perbudakan. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah jangan sampai ada perang, ya. Karena seperti yang kita tahu, walaupun orang Islam tidak menghendaki, ya, walaupun orang Islam tidak menginginkan, bahkan berdoa kita semoga dihindarkan dari perang itu, tapi kalau memang sudah waktunya berperang, orang-orang kafir mulai menjatuhkan perang duluan, maka orang Islam pun tak boleh berdiam diri, ya. Kemarin di surat Al-Baqarah kita bahas bersama ayat-ayatnya. Baik, kita lanjutkan dulu. Wa atuhunna ujurahum, dan kalian berikanlah kepada mereka
mahar mereka dengan bil ma'rufi, dengan baik, sebagai apa? Muhsanatin, wanita-wanita yang menikah atau wanita-wanita yang sudah dihalalkan. Ghairu musafihat, bukan wanita-wanita yang dinikah untuk berzina. Wala mutahidati ahdan, dan juga bukan wanita-wanita yang menarik laki-laki sebagai simpanan. Ya, kadang-kadang menikah itu Pak, nggak semuanya seperti yang kita tahu. Menikah untuk kesetiaan, sekali seumur hidup, saling mencintai, melengkapi, indah, alhamdulillah. Ya, tapi pada nyatanya nggak semua orang menikah untuk kebahagiaan. Ada juga yang menikah hanya untuk hawa nafsu semata. Ada yang seperti itu juga. Dalam. Nah, ada juga yang nikah mut'ah ya. Nikah mut'ah itu pun sama. Menikah untuk apa? Untuk kesenangan sementara, sebentar. Makanya diberikan waktu. Nikah kontrak, nikah mut'ah ya, tidak boleh. Dalam ahlu sunnah wal jamaah nggak boleh. Tapi kalau jenengan pergi keluar, nanti barangkali ke luar negeri, ketemu sama teman-teman orang-orang dari, misalnya dari Pakistan ya, orang-orang dari Iran yang mereka ini bermazhab atau memiliki keyakinan Syiah. Dalam keyakinan Syiah masih boleh nikah mut'ah itu. Nah, salah satu hal yang mendasari dari sekian banyaknya, salah satunya itu kenapa nggak boleh nikah mut'ah, karena berkaitan dengan nasab dan anak-anak tadi. Orang tuanya nikah 6 bulan, tapi anaknya terus hidup dia. Nah, itu dia. Baik. Dalam apa itu Pak? Betul. Betul. Baik. Saya berikan, betul. Saya berikan jawaban yang menyenangkan atau jawaban yang benar dulu ini. Baik, intinya seperti ini Pak. Intinya seperti ini. Hasil dari diangkatnya hukum syariat nikah mut'ah tadi itu, kalau ada seseorang bekerja, merantau atau berperang jauh dari rumah dan lama, kalau mau nikah, nikah saja. Nikah yang sah, nikah yang normal, nikah yang biasa. Seperti itu. Kalau nanti kemudian naudzubillah ada apa-apa terjadi di belakang, jangan karena bercerainya, jangan karena mut'ah, jangan karena jangka waktu tadi. Seperti itu. Bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah, bukan karena nafsu. Nah, itu dia. Bukan karena nafsu. Baik. Dalam? Apa itu Pak? Kata Pak Zainal nggak boleh nyebut merek Pak ya. Baik. Baik. Kita lanjutkan. Fa'idha uhsinna, maka ketika mereka sudah dinikahi, fa'in ataina bifahishatin, maka jika mereka mendatangi perbuatan keji, berzina, fa'alaihinna nisfu ma'alal musonat, maka hukuman ke atas mereka ini setengah dari wanita-wanita yang merdeka. Tapi setengah di sini hanya bermakna untuk hukum cambuk. Hukum rajam tetap berlaku, ya. Hukum bedanya seperti ini. Kalau wanita sudah kalau wanita belum menikah kemudian dia berzina, dia dicambuk 100 kali. Tapi kalau sudah menikah maka dia dirajam. Dirajam tadi itu dilempari batu sampai mati. Jadi jangan sampai ada yang bertanya lagi, orang dirajam kalau masih hidup gimana Pak Ustadz? Nggak boleh. Orang dirajam harus sampai mati. Oleh karenanya kalau kita lihat beberapa versi jenis rajam itu, orang itu bukan diikat lagi dia di tiang, tapi dikubur di tanah, kepalanya saja yang kelihatan.
kemudian dilempari seperti itu. Enggak, karena itu adalah hukum syariat Allah. Betul. Kemudian yang melempari juga bukan orang sembarangan, tapi orang yang ditugaskan oleh hakim. Ya, kalau bahasa kita al-gujunya. Bahkan yang orang menjalankan kisos pembunuhan juga bukan orang sembarangan, tapi orang khusus yang ditugaskan oleh hakim. Ya. Baik. Oh, enggak, bukan. Ada pasukan khusus, ada petugasnya. Baik. Dzalika itu syariat yang di atas itu liman khosyal anata minkum bagi orang yang takut ya atau khawatir untuk tidak taat kepada Allah ya, takut untuk berzina ya. Daripada berzina lebih baik dia menikahi wanita muslimah yang budak. Nah, seperti itu. Daripada berzina maksudnya. Dalam sebetulnya boleh-boleh saja ya, sebetulnya boleh-boleh saja, tapi lebih baik menikah dengan wanita yang bukan berzina. Betul. Pernah ada pembahasan, ada wanita yang hamil Ustadz, kemudian laki-laki yang menghamili dia ini kabur. Datanglah ayahnya ini kepada anak yang soleh ya, laki-laki yang soleh, dia minta untuk menikahi anaknya yang sudah terlanjur hamil tadi. Apakah boleh? Boleh. Seperti itu. Baik. Allah. Wa antasbiru khairul lakum. Memang boleh, tapi kalau kalian bisa sabar itu lebih baik bagi kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yuridullahu, Allah menghendaki untuk apa? Liyubayyina lakum, untuk menerangkan kepada kalian. Dan apalagi yang Allah kehendaki? Wa yahdiyakum, dan Allah menghendaki untuk memberi petunjuk kepada kalian. Kemana? Sunanal ladzina min qablikum, jalan orang-orang sebelum kalian. Wa yatuba alaikum, dan dia menerima taubat ke atas kalian. Apa yang kita bahas sebelumnya, apa yang kita pelajari sebelumnya, ini bukan hanya terjadi pada zaman Nabi saja, tapi juga terjadi pada zaman-zaman sebelum Nabi. Nah, apa yang Allah syariatkan kepada mereka juga Allah beritahukan kepada kita, agar kita mengambil pelajaran dari mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui, maha bijaksana. Baik, sekali lagi karena masih pembahasan kita tentang pernikahan ya. Jadi pernikahan itu Pak, kalau dibilang indah banget pernikahan itu. Ibarat kalau kita jalan dari sini mau ke pasar ya, pasarnya jauh. Kita sepanjang jalan tadi itu yang kita cari bakul kerupuk. Otomatis dari sini sampai ke pasar tadi itu yang kita lihat cuma bakul kerupuk saja, yang lain nggak kita lihat. Sampai di pasar ditanya sama Pak Jainal, Ustadz, tadi perjalanan ke sini lihat nggak ada orang jualan ikan lele? Nggak tahu Pak. Kenapa? Karena yang saya lihat karena yang saya cari dan saya lihat hanya bakul kerupuk saja. Ya. Manusia pun sama seperti itu. Pernikahan adalah ibadah yang paling panjang. Kalau kita semua ya, kesalahan istri kita ingat, kekurangan istri kita ingat, kebaikannya juga kita ingat. Kira-kira mana yang lebih dominan? Kekurangan, kesalahan, kejelekan, keburukan. Akhirnya apa? Inilah yang menciptakan ketidakharmonisan. Berantem mereka setiap hari. Makanya kalau boleh, untuk menjadikan pernikahan harmonis, ini saya cuma sekadar mengingatkan Pak ya. Saya di sini tuh niatnya cuma garmi lautan saya itu. Ya, orang-orang yang sudah berpengalaman seperti jenengan itu sudah sepuh itu ya. Saya itu usia cucu jenengan mungkin. Baik. Oleh karenanya pernikahan adalah ibadah yang terpanjang. Maka jadikanlah yang kita lihat setiap hari itu yang indah-indah saja. Yang nggak indah itu cukup kita jalani, hilang dan terlupakan begitu saja. Yang nggak indah itu, insya Allah sampai ke anak cucu Allah karuniakan kepada kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu kita juga dikaruniai pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah.
Adakah yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Pak Ihsan, monggo. Betul? Iya. Oke. Betul. 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 Jadi kalau bolehlah sebelum pernikahan itu jangan ada yang ditutup-tutupi, ya kan? Sepandai-pandainya seseorang menutupi bangkai, pada akhirnya akan tercium juga. Sepandai-pandainya tupat melompat, akan kena kapak juga, ya. Baik, ini hanya bercanda aja Bang, ya. Baik. Memang oleh karenanya sebelum pernikahan itu kan ada namanya pranikah. Ada ta'aruf juga. Nah, dalam ta'aruf tadi itu proses saling mengenal. Dan betul, ta'aruf tadi itu nanti kalau ada remaja-remaja datang kepada jenengan, Pak, ta'aruf nggak boleh cuma 2 orang. Ta'aruf yang baik dan benar itu ditemani oleh mahramnya 1 lagi. Ya. Jadi si laki-laki, jadi ta'aruf yang betul itu gitu. Laki-laki datang ke rumahnya perempuan. Nah, kemudian mahram tadi itu perempuan tadi keluar dengan mahramnya. Seperti itu. Boleh orang tuanya lagi sibuk, boleh dengan kakaknya. Itu dia. Kakaknya lagi sibuk dengan bude atau pamannya. Seperti itu. Jadi ta'aruf yang benar itu seperti itu, bukan dalam ta'aruf itu tidak ditentukan waktu. Tapi ta'aruf itu biasanya kan julukannya kan pranikah, ya. Seharusnya tidak terlalu jauh dari pernikahan tadi itu. Jadi jangan ada yang salah paham bahwa ta'aruf itu pokoknya datang aja ke rumahnya si perempuan. Dalam itu lebih baik. Tapi kalaupun mereka harus bertemu dengan pakaian yang sopan dan ditemani oleh mahram, seperti itu. Baik, insyaallah ngaji kita sampai di sini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.